Saya berikan kesempatan untuk kakak sekalian untuk mau yang bertanya silakan. Silakan kakak-kakak yang mau ingin bertanya. Ini buku ini khusus untuk penegak pandega. Jadi silakan. Mungkin untuk para pembina juga yang mau ingin bertanya silakan. Mari kita diskusi. Bukunya menarik ya kakak sekalian. Bukunya sangat menarik. Dan ya ketika saya baca, memang sebagai pramuka kita kalau kita mempelajari betul atau kita memahami dan menyimak tentang Dasa Dharma dan Trisatya, memang nilai-nilai itu sudah terkandung dalam Trisatya dan Dasa Dharma, dan ini menjadi modal kita dalam proses pembinaan generasi muda Tristima Pramuka ke depan untuk menjawab berbagai tantangan ke depan. Mari kita sharing, kita diskusi. Saya kira buku ini bisa menjadi memperkaya wawasan kita untuk proses pembinaan. Selain di samping buku-buku yang lain, kemarin kita juga sudah mendengar dari Prof. Yatno tentang buku yang beliau paparkan. Barangkali ini bisa menjadi referensi bagi kakak sekalian untuk bisa menuntun adik-adik dengan filosofi-filosofi yang disampaikan oleh Baden Powell untuk adik-adik menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berkarakter, dan orang-orang yang punya masa depan yang baik. Saya kira ini tanggung jawab kita semua. Mari Kak, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau ada yang mau kita diskusikan, ya, mari kita, kalau misalnya belum sempat, saya punya nomor WA ada, nanti kita bisa berkomunikasi lewat WA, nanti Kak Acil tolong disampaikan nomornya sehingga ke depan kita bisa saling membuka wawasan terkait dengan proses pembinaan penegak dan pandega yang sementara kita laksanakan. Ya, kayaknya kakak Saul ada kakak menyampaikan sesuatu ya. Kak Saul silakan Kak. Ya, baik, terima kasih. Kak. Terima kasih Kak Marcel untuk kesempatannya. Kak Hendrik sebagai yang membedah buku ini. Kakak dan adik-adik semua, selamat siang, salam pramuka. Pertama, bahwa buku ini ditulis oleh Baden Powell ketika kepramukaan yang awalnya itu disiapkan bagi anak-anak seusia penggalang kalau di Indonesia, ternyata setelah mereka melewati usia scout pada waktu itu, mereka masih tetap pengen, makanya dibentuklah Rover. Nah, BP kan menulis buku ini sebagai bahan latihan utama untuk mereka. Ya, jadi Rover to Success itu adalah buku ya sebagai handbook bagi para pramuka penegak atau rover. Apakah materi-materi latihan yang disampaikan di dalam buku itu masih relevan dengan situasi sekarang? Saya sepakat dengan Kak Hendrik bahwa ini masih. Mengapa? Karena esensi dari kepramukaan itu adalah hanya pada 3 hal. Pertama, membina orang jadi pribadi yang baik. Yang kedua, setelah baik pribadinya, juga bertambah keterampilannya. Lalu yang ketiga, dia mengabdi kepada bangsa dan negaranya, masyarakat bangsa dan negaranya. Nah, itu kan tetap relevan sampai dengan saat ini. Apalagi kita di saat mengalami pandemi seperti ini, dan ini kejadian langka baru pernah terjadi di masa kehidupan kita. Ilmuwan mengatakan bahwa siklus seperti ini akan berlangsung lagi itu setiap 100 tahun. Jadi ya memang ada yang masih kontradiksi bahwa ini kan
sudah berkurang jadi 20 tahun, tapi saya masih sepakat ya secara pribadi bahwa ini berulang 100 tahun. Nah, di saat seperti ini, justru kehadiran anggota Gerakan Pramuka, terutama pramuka penegak, pramuka pandega, dan anggota dewasa, itu sangat diharapkan. Bagaimana sumbangsi kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara ketika kita mengalami situasi yang terpuruk, situasi yang tidak menyenangkan, itulah yang sangat diharapkan dari output binaan di kepramukaan. Yang kedua, kakak dan adik-adik sekalian, bahwa kalau kita lihat di dalam buku itu, dia menulis secara jelas bahwa, dan tadi sudah disampaikan, bahwa sebagai penegak mesti menghindari 6 hal utama yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Hendrik. Nah, tetapi yang masih kurang bagi kita adalah bagaimana mengembangkan handicraft kita di golongan penegak. Teman-teman, kita sadar bahwa sistem keanggotaan di Gerakan Pramuka ini sistem terbuka. Artinya orang tidak mesti harus dari siaga baru bisa sampai di penegak. Tiba-tiba masuk jadi penegak pun boleh. Nah, itu. Apa artinya? Artinya bahwa walaupun kita ada di golongan penegak, tetapi penguasaan scouting skills dari penggalang itu juga wajib untuk kita kuasai. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Mengapa? Karena ada beberapa temuan ketika bertemu dengan adik-adik penegak. Wah, kita kan nggak perlu lagi latihan semafor, nggak perlu lagi latihan Morse, nggak perlu lagi latihan sandi, dan seterusnya. Padahal itu kan basic scouting skills yang mesti kita miliki. Itu. Nah, tali temali apalagi, wah itu anak penggalang. Iya, tetapi kalau Anda belum pernah paham tentang itu, bagaimana mau bikin tenda ketika berkemah kalau tidak paham tentang tali temali. Gitu. Nah, jadi kalau saran saya, para pembina di golongan penegak, golongan pandega, kita mesti tahu basic keanggotaan dari peserta didik kita. Apakah mereka pernah penggalang? Kalau pernah penggalang sampai di tingkat mana mereka? Pencapaian kurikulumnya, SKW-SKK-nya. Nah, kalau kita sudah tahu itu, maka ketika mau nyusun program latihan, yang targetnya adalah penyelesaian SKW-SKK dan syarat pramuka Garuda, kita juga mesti lihat keterampilan-keterampilan apa yang perlu kita tambahkan bagi peserta didik kita. Ada yang pernah protes berkali-kali kepada saya. Ini penegak kalau berkemah itu tidak ada pagar, tidak ada gapura, tidak ada ini. Padahal kalau penggalang berkemah ya lebih bagus tendanya. Ya mungkin itu terjadi karena penegak di Ambalan dan pembinanya, ya pengurus Dewan Ambalan dan pembinanya menganggap bahwa tidak perlu lagi kalau sudah di penegak, apalagi di Pandega untuk berlatih tentang tali temali. Akhirnya ya seperti itu, Kak. Padahal SKK berkemah itu ada sampai tingkat penegak. Nah, berkemah yang baik itu seperti apa? Kita kalau yang pernah dari penggalang kan tahu, mesti ada tempat tidur, mesti ada tempat masak, ada tempat sepatu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu tidak ada bukan tidak ada, tapi jarang sekali kita temui di golongan penegak. Dan lebih-lebih lagi pandega. Saya kira itu Kak Hen. Jadi simpulannya bahwa buku ini sudah lama terbit, tetapi masih tetap relevan dengan perkembangan kepramukaan. Nah, tinggal bagaimana kita lihat itu sebagai acuan kita dalam melakukan pembinaan bagi peserta didik kita kalau pembina, kalau pengurus Dewan Ambalan, ayo lihat ini sebagai acuan bagi kita dalam menyusun program latihan. Ya walaupun kita hidup di abad 21, hampir habis juga ini, tetapi yang ditulis di abad 19 kemarin itu masih berlaku. Saya kira itu. Terima kasih Kak Marcel, Kak Hen. Mari kita diskusilah untuk ini. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan dilemparkan ke Kak Saul sama Kak Hendrik sebagai pemateri. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Fatin Afif. Ini beliau menanyakan bahwa di dalam buku Referring to Success itu ada tertulis bahwa bahagia menurut Baden-Powell itu salah satunya adalah kesenangan, bukanlah kebahagiaan. Apakah kesenangan itu berbeda sama yang dikatakan kesenangan?
Silakan Kak. Kak Hendrik dulu, Kak Hendrik belum on itu mic-nya. Kak Hendrik, Dia mute dulu. Kak Hen, mute-nya mute. Ya, oke Kak. Ya, jadi terima kasih Kak Saul ya. Apa yang dikomentari itu benar, luar biasa. Buku ini walaupun dia terbit 1922, tapi isinya itu masih sangat relevan dan bukan hanya situasi sekarang, tetapi ke depan juga masih sangat relevan. Memang kegelisahan kita di Pramuka itu memang ada satu kesenjangan. Kalau misalnya ada yang aktif di Penggalang, kemudian dia berhenti, lalu ada juga yang tiba-tiba masuk jadi penegak dan pandega. Ini kesulitan ini yang memang menjadi kegelisahan kita. Padahal sebetulnya kalau kita mau benar-benar memahami eksistensi gerakan pramuka itu mestinya kita mengikuti dari bawah ya, dari siaga, penggalang, penegak pandega, dan akhirnya kita menjadi pembina. Apa yang disampaikan oleh Kak Saul memang benar, sehingga sulit bagi kita juga untuk melakukan proses pembinaan bagi yang masuknya itu pada tingkat yang tidak seperti apa ya, mulai dari siaga, penggalang, dan penegak. Ada kesulitan kita juga yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua itu kadang-kadang program-program di Wisdepan itu disusun tidak mengacu kepada SKU. Padahal SKU itu sebetulnya itu adalah apa ya? Kita punya panduan untuk penyusunan program latihan di Wisdepan. Nah, seperti yang tadi Kak Saul bilang, kalau ya itu kurikulum ya, memang itu kurikulum. Kurikulum kita, SKU itu kurikulum yang mestinya menjadi dasar bagi kita untuk penyusunan program latihan di gugus depan. Nah, kalau misalnya itu tidak ada, kalau kita melakukannya, memang bisa juga kita punya kreativitas untuk menyusun program yang lain. Tetapi basicnya itu sebetulnya kurikulum yang ada dalam SKU. Sehingga itu bisa menuntun peserta didik untuk bisa memahami secara bertahap apa yang harus dia alami. Kemudian yang menjadi kegelisahan kita juga adalah bahwa apa yang kita lakukan kepada anak-anak sekarang ya, atau pramuka, penegak, dan pandega sekarang ini masih jauh dari apa yang kita harapkan, karena tentunya mereka juga hidup di alam yang bukan hanya pramuka, tetapi juga ada organisasi lain, kemudian aktivitas kemasyarakatan lain yang, nah ini bagaimana kita menjaga supaya mereka tetap mengikuti pembinaan itu sampai ke tingkat dewasa pembina. Nah itulah program, jawabannya hanya adalah ada pada program dan strategi pembinaan kita. Sehingga bagi kakak pembina ini betul-betul gugus depan itu merupakan basic yang bisa membuat kita menyusun program yang baik untuk bisa menjawab kebutuhan dari para penegak dan pandega. Dan buku ini, saya kira buku ini menjadi referensi yang sangat penting, ya, referensi sangat menyusun, ya, kita menyusun kegiatan. Saya kembali kepada pertanyaan dari Kak Marcel tadi, mungkin nanti sebentar juga akan ditambahkan oleh Kak Saul atau ke yang lain. Saya kira memang pertanyaan ini menarik sekalian. Baron Powell bilang bahwa dalam pernyataannya itu kan kesenangan itu bukan kebahagiaan, ya. Kesenangan bukan kebahagiaan. Mengapa kesenangan itu bukan kebahagiaan? Kesenangan ini kita bisa mengartikan dia dari berbagai dimensi, ya. Ya, kesenangan, jadi kesuksesan sejati adalah kebahagiaan. Kemudian yang kedua, kesenangan bukanlah kebahagiaan.
Yang ketiga bekerja membawa kesenangan kalau kita tetap terbuai